Kajian hati. Ya, nih kira-kira siapa nih yang mau nanya nih? Ayo. Silakan. Oh iya Mbak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, kakak, nama saya Rizky Mulyati. Saya berasal dari Sumatera Barat, Kota Padang. Ibu saya kebetulan ngefans sekali dengan Ustadz Hilman. Jadi saya sengaja kesini untuk mengikuti kajian Ustadz Hilman. Tanggal 8-nya saya dari Padang ke sini, kakak. Dari Padang? Iya. Ustadz dari Padang, Ustadz. Masya Allah. Baik, silakan Teh Rizky, apa yang mau diceritakan? Izin bercerita, Pak Ustadz. Saya berasal dari anak broken home. Bapak saya menikah lagi, punya istri kedua. Sementara ibu saya, kan bapak saya seorang pensiunan abdi negara. Jadi untuk istri pertama kan tetap ya, meskipun bapak saya menikah lagi tetap di data atas, di pusat tetap ibu saya sampai sekarang. Di saat ibu saya mengandung saya, Pak Ustadz, saya anak keempat, anak paling bungsu. Bapak saya menikah lagi dan mengandung anak pertama. Jadi saya dengan saudara tiri saya sama-sama berada di dalam kandungan, cuma berbeda 1 bulan saja. Saya lahir di bulan Oktober, saudara tiri saya lahir di bulan November. Sekarang saya sudah berusia 30-an, kakak. Belum bertemu pasangan yang tepat, Ustadz. Kakak-kakak saya sudah menikah dan sudah berumah tangga masing-masing. Alhamdulillah rumah tangganya tidak seperti orang tua saya, sakinah mawaddah warahmah. Jadi Ustadz, yang jadi tanda tanya sama saya sampai sekarang, apakah perilaku, sikap, kesalahan papa saya di masa lalu itu yang menghambat saya untuk bertemu dengan jodoh yang tepat? Karena hati saya, Pak Ustadz, sudah menerima takdir bapak saya menikah lagi. Karena bapak saya sangat bertanggung jawab, kakak, sama anak yang di sini maupun yang di sana. Semua disekolahkan sampai lulus sarjana. Saya punya kalimat begini, ayah saya baik, tapi saya tidak mau mempunyai suami seperti ayah. Intinya tidak mau dipoligami ya, Kak. Teh izin tanya, waktu Teteh itu hamil sampai akhirnya Teteh dilahirkan sama ibu, sama-sama dilahirkan, bagaimana perlakuan ayah? Di saat ibu saya mengandung saya belum ketahuan, Kak, kalau papa menikah lagi. Oh itu jadi ibu nggak tahu? Enggak. Sampai akhirnya ketahuannya? Setelah saya sudah lahir dan anak papa Pada sudah saat ada lahir? 1 di situ. Waktu setelah umur berapa bulan ya? Intinya setelah lahir. Nah, gitu. Adakah perbedaan perlakuan, karena tadi Teteh sempat bilang Teteh itu punya ayah seneng gitu, tapi nggak mau punya jodoh seperti ayah. Itu pasti ayah ada sesuatu baik, hal Kakak. mungkin Teh? Ya, kalau ditanggung jawab, ayah saya sangat bertanggung jawab Apa untuk yang semua membuat Teteh anaknya. kecewa? Tidak mau dipoligami, Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Rizky. Baik, Bunda. 1, jangan pernah menyimpulkan perilaku dari orang tua kita yang jadi sebab tentang kehidupan kita. Jadi Mbak nggak bisa bilang bahwa ini gara-gara ayah saya sih poligami, jadi saya susah dapat jodoh. Enggak. Ya jodohnya memang belum ketemu aja. Jodoh itu dicari dan dinanti, dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Kita dengan semua perilaku orang tua kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Betul apa betul? Kita nggak bisa request sama Allah, pengen orang tua yang gimana tuh nggak bisa. Maka sebagai anak belajar saja melembutkan hati dengan semua yang terjadi pada orang tua kita.
Betul bahwa kita punya keinginan, punya harapan. Pengennya orang tua itu misalnya ya rukun. Terus pengennya ayah teh udahlah cukup ibu kita aja gitu. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Sehingga pada akhirnya ayah harus menikah lagi. Selama ayah bertanggung jawab, selama ayah tidak menelantarkan kita, selama ayah masih memberi nafkah, selama itu masih baik. Menurut kacamata Ahilman. Hanya mungkin ya walau alam kemarin dia memilih untuk menikah lagi dengan yang lain. Mungkin karena ada pertimbangan yang lain. Yang kita sebagai anak gak tahu apa pertimbangannya. Maka mbaknya jangan menyimpulkan saya belum dapat jodoh gara-gara ayah saya. Jangan. Doakan yang terbaik. Semoga teteh dapat jodoh yang terbaik. Dan rasanya juga kurang tepat kalau kita bilang saya pengen punya pasangan tapi gak mau seperti ayah saya. Ya mintanya jangan begitu. Mintanya yang terbaik saja. Iya kan? Karena kalau begitu kita jadi kayak memaksa. Doa itu meminta bukan memaksa. Kalau doa itu meminta berarti yang kita minta kita serahkan kepada siapa? Allah. Yang ngasih sama kita siapa? Allah. Yang nentuin sama kita siapa? Allah. Kalau memaksa kita terus ngotot bahwa yang kita minta harus sesuai dengan apa yang kita minta. Itu namanya bukan meminta, namanya apa? Memaksa. Padahal mohon maaf, boleh jadi yang baik untukmu itu buruk untukmu. Dan boleh jadi yang menurut kamu buruk padahal baik untukmu. Maka berdoa yang baik-baik, minta yang baik-baik agar kemudian Allah berikan yang terbaik. Kajian hati. Baik, kita langsung ke penanya selanjutnya. Di sini ada Ibu Dini. Ibu Dini di sebelah mana? Masya Allah, silakan Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini, saya ibu rumah tangga. Pernikahan kami sudah berjalan 23 tahun. Selama perjalanan pernikahan kami, saya menerima suami apa adanya, Kak. Dengan semua kekurangan suami saya, dengan keadaan keuangan yang berkekurangan, saya masih sabar, Kak. Tetapi tahun ini, tahun 2025 adalah cobaan yang terberat buat saya. Saya baru tahu kalau suami saya sudah menikah lagi, Kak. Tanpa sepengetahuan saya, sudah beberapa bulan ke belakang, anak-anak pun sudah tahu semua, Kak. Yang saya tanyakan, Pak Ustadz, akhir-akhir ini dia suka bersikap kasar terhadap saya. Dan akhirnya dia ingin bercerai dengan saya. Maka saya pun diusir dari rumah. Setelah itu saya keluar dari rumah. Dan saya ingin bercerai dengan dia. Saya ingin berpisah dengan dia, Pak Ustadz. Tapi akhirnya dia datang kembali pada saya dan meminta maaf. Dia bilang kemarin itu dia hilaf. Dia ingin kembali kepada saya, tapi tidak ingin melepaskan yang muda, katanya. Menurut Pak Ustadz, apa yang saya harus lakukan? Sedangkan saya ingin tetap berpisah, tetapi suami saya tidak ingin, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda,
Rumah tangga itu kan tentang kebersamaan, bukan tentang siapa yang diuntungkan. Kalau bicara kebersamaan berarti dua-duanya harus mendapatkan kebaikan. Sekarang Bunda sudah merasakan bahwa ini gak baik kan? Ya sekarang kita lihat aja kalau beliau ada perubahan, jadi lebih baik, lebih bertanggung jawab. Kemudian beliau tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, ya masih bisa dipertahankan. Tapi kalau mohon maaf setelah dia menikah lagi gak adil, malah dia jadi kasar ke kita. Kemudian waktu kesana lebih banyak, kesini sedikit. Kesana hartanya banyak, kesini sedikit. Ada masalah apa di tengah di situ? Ini kan sudah terjadi. Kalau beliau sudah terjadi Bun. Ini antara nerima atau kita mau ngejalanin semuanya. Tapi kalau Ahilman selalu melihat kebaikan dari semua yang terjadi. Kalau masih diperbaiki, masih bisa diperbaiki, masih ada kebaikan. Bunda juga masih bisa mengabdi, melayani suami dengan baik. Kemudian Bunda juga merasa bahwa suami ketika berpoligami itu juga masih bisa bersikap adil. Iya, permintaan suami untuk tidak berpisah juga baik. Tapi kalau merasa bahwa udah setelah dia nikah lagi makin gak baik, makin gak benar, dan makin kemana-mana gitu ya urusannya, ya Bunda punya hak untuk minta pisah. Dan itu gak jadi masalah. Sekarang kan masalahnya dia balik lagi, nanti bikin salah hilaf lagi. Minta maaf lagi, hilaf lagi, hilaf lagi. Nah ini yang tidak dibenarkan. Permintaan maaf itu bukan untuk dimainkan, betul? Permintaan maaf itu untuk jadi perbaikan. Kalau udah minta maaf berkali-kali gak baik-baik, butuh cara apa lagi yang harus kita hadirkan. Jadi Bunda doakan terus apa yang terbaik. Memang tidak mudah posisinya, tapi Ahilman selalu berdoa mudah-mudahan suami diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati. Boleh diberikan kesimpulannya Ustadz, silakan Ustadz. Bunda, hinaan orang itu akan jadi kebaikan untuk kita selama hinaan itu mengantarkan kebaikan untuk kita. Baik itu ada dua kategorinya. Satu, tambah dekat dengan Allah. Dua, tambah bermanfaat untuk manusia yang lain. Kalau hinaan orang itu jadi bikin kita muhasabah diri, jadi bikin introspeksi, bagus. Jangan membuat hinaan orang menghancurkan kita, menjatuhkan kita. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul? Allah tidak meminta kita menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti Allah meminta kita untuk tidak menyakiti setiap orang. Ya Allah, ya Hadi, duhai Allah yang maha memberi petunjuk. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang baik itu baik. Tunjukkanlah kepada kami yang buruk itu buruk. Ya Allah, temani langkah kami dalam mengisi hari-hari yang kami jalani. Ya Allah, Engkau boleh mengambil apapun dari kami, asalkan Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Ya Allah, manusia boleh menghina kami, asalkan Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Ya Allah, manusia boleh meninggalkan kami, asalkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allah, jadikan semua hinaan orang kepada kami sebagai kekuatan untuk kami melangkah lagi. Kekuatan untuk kami berjuang lagi. Kekuatan untuk kami mendapatkan kebaikan dari-Mu ya Allah. Dan jadikan kami lebih baik daripada kami yang sebelumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Biarkan hinaan menjadi angin yang berlalu. Jangan menyimpan dendam yang menghitamkan hati. Jadikan doa sebagai perlawanan, sebab Allah lebih mengetahui segala isi hati dan balasan terbaik bagi hambanya. Saya Fairuz Arafik, mohon undur diri sampai ketemu lagi di kajian hati selanjutnya. Kajian hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.